Nama saya Sabam. Saya Henry. Saya Rasya. Saya Mutiara, saya Devina, saya Tasya. Ikuti keseruan kami mengunjungi Museum Satria Mandala. Museum Satria Mandala terdapat di Jalan Gatot Subroto nomor 14, RT 6 RW 1, Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Perapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12710. Museum Satria Mandala merupakan museum khusus yang didirikan untuk mengingat sejarah perjuangan Tentara Nasional Indonesia. Nah, di sini aku akan menjelaskan sejarah tentang Museum Satria Mandala. Museum Satria Mandala ini merupakan museum edukasi sejarah mengenai Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Museum Satria Mandala menyimpan sejarah tentang senjata perjuangan TNI dari 1945 sampai sekarang. Nah, untuk harga tiket masuk Museum Satria Mandala ini berkisar Rp5.000 per orangnya. Untuk fasilitas yang ada di dalam Museum Satria Mandala ini adalah, di dalam Museum Satria Mandala ini ada yang pertama Museum Perjuangan, Taman Dirgantara dan Panser, Taman Soekarno, Kuliner Nusantara, dan Perpustakaan TNI. Nah, setelah beberapa meter dari pintu masuk, dapat kita lihat di sini terdapat beberapa biorama seperti biorama Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Bapak Soekarno itu sendiri. Nah, di sebelahnya, di sini ada terdapat masa revolusi 1945 sampai 1949. Nah, sebelah kanan sini saya melihat beberapa pembentukan Badan Keamanan Rakyat pada tanggal 22 Agustus 1945 yang saya sedang lihat sendiri. Di sini terdapat beberapa tentara-tentara yang membentuk Badan Keamanan Rakyat. Nah, di sini saya melihat masa parlementer 1949 sampai 1959. Nah, di sini terdapat biorama badan-badan perjuangan tentara-tentara Indonesia pada zaman dahulu yang sedang merencanakan tentang peperangan atau melawan penjajah dari suku bangsa luar. Nah, di sini saya juga dapat melihat angkatan muda polisi bergerak. Nah, bisa kita lihat di situ ada beberapa polisi-polisi yang mungkin sedang melawan penjajah-penjajah yang menjajah Indonesia. Itu yang bernama Angkatan Muda Polisi Bergerak. Bisa kita lihat sendiri di sini. Nah, selanjutnya di sini saya melihat beberapa masa Orde Lama pada tanggal 1959 sampai 1966. Bisa dilihat sendiri di situ ada beberapa Orde Lama. Nah, di sebelah kanan juga saya dapat melihat ini pembentukan rencana-rencana tentara-tentara Indonesia yang ingin melawan bangsa luar, merencanakan perang. Nah, berikutnya yang terakhir di sini terdapat biorama Pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang saya sedang lihat sendiri di sini. Nah, berikut beberapa. Nah, ini bisa kita lihat sini ya, ada beberapa orang yang sakit. Nah, ini adalah Pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945.
Nah, selanjutnya tuh ada ruangan yang dikhususkan untuk 4 orang besar di dunia kemiliteran Indonesia. Yang pertama adalah ruangan Letnan Jenderal Anumerta Urip Harjo, di mana beliau merupakan seorang jenderal dan kepala staf umum Tentara Nasional Indonesia, atau bisa disebut TNI. Pertama, pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia, ruangan ini berisi berbagai foto kegiatan Jenderal Urip semasa bertugas dan barang-barang peninggalan beliau seperti meja kerja, meja dan kursi tamu, serta barang-barang peninggalan lainnya yang digunakan pada saat beliau masih bertugas. Di ruangan kedua adalah ruangan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang merupakan seorang Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia dan menjadi sosok yang paling dihormati oleh rakyat Indonesia pada zaman Perang Kemerdekaan, sama seperti ruangan Jenderal Urip. Ruangan ini berisi berbagai foto pada saat beliau masih bertugas dan barang-barang peninggalan beliau seperti meja tulis, meja dan kursi tamu, tempat tidur dan baju yang digunakan oleh Jenderal Sudirman. Oh iya, yang menarik dari koleksi Jenderal Sudirman adalah sebuah tandu asli yang digunakan beliau pada saat memimpin perang gerilya dan juga peta perjalanan gerilya beliau. Nah, kemudian ada tandu Jenderal Sudirman yang digunakan saat gerilya. Tandu ini digunakan untuk Jenderal Sudirman yang sakit pada saat itu harus ditandu oleh 4 orang agar bisa menempuh rute perang gerilya. Beralih ke ruangan keempat, yaitu ruangan Jenderal Besar TNI Soeharto. Jenderal Besar sekaligus Presiden kedua Republik Indonesia. Hampir sama dengan ruangan Jenderal Nasution, ruangan ini berisi baju peninggalan ia selama bertugas, berbagai foto kegiatan Jenderal Soeharto ketika masih bertugas, dan beberapa buku-buku dari beberapa penulis yang kebanyakan membahas mengenai biografi dari Jenderal Soeharto. Ini ada miniatur pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tepat pukul 10.00 WIB, bertepat di Jalan Proklamasi, Insinyur Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian diteruskan dengan pengerakan bendera merah putih dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Campuran 5 hari adalah bentrokan antara pasukan Jepang dari tentara ke-16 dan pasukan Indonesia yang terdiri dari personil Badan Keamanan Rakyat dan Pemuda pada bulan Oktober 1945 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, Museum Satria Mandala ini dulunya terkenal sekali dengan Museum Seroja, sebelum namanya diubah menjadi Satria Mandala pada tahun 1972. Museum Satria Mandala ini berdirikan pada tahun 1972. Satria Mandala memiliki peralatan militer, senjata, dan barang sejarah. Museum ini bertujuan untuk memahamkan dan memberitahu masyarakat tentang peran TNI dalam sejarah Indonesia. Sekian aja. Betul. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa peralatan atau senjata yang bisa kita lihat. Terdapat ada pistol dan ada peralatan ini tembakan pada zaman dahulu. Sekian, terima kasih. Saya dan Kiko pamit undur diri. Nah, kemudian ada senjata api di Museum Satria Mandala yang berasal dari berbagai tahun, mulai dari abad 19 sampai abad 21. Senjata api di Museum Satria Mandala dibagi beberapa jenis. Ada senapan laras panjang seperti senapan M1 Garand, senapan Mauser K98, senapan Lee Enfield, dan senapan Martini. Ada juga senapan serbu seperti AK-47 dan AK-12. Selain itu juga ada berbagai macam meriam seperti meriam M101, meriam M40, meriam D30, dan meriam M37. Nah, AURI merupakan Angkatan Udara Republik Indonesia yang didirikan pada 9 April 1946. Dilatar belakangin oleh kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di bidang udara dan pertahanan negara. AURI aktif terlibat dalam operasi militer untuk mendukung pasukan darat dan laut Republik Indonesia,
Misi ini mencakup serangan udara terhadap posisi musuh, pengintaian udara, dan dukungan udara langsung untuk pasukan di darat. Keterkaitan antara TNI dan Paskibra dapat dilihat dalam beberapa aspek, misalnya dalam memberikan pelatihan dan pembinaan kepada Paskibra. Aspek-aspek tertentu dari pelatihan tersebut mungkin mencakup disiplin militer, teknik-teknik pengibaran bendera, dan nilai-nilai keprajuritan. Nah, itu dia keseruan kami mengeksplor Museum Satria Mandala. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you in the next video. Dadah. See ya!